Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran peserta. Oke adik-adik sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, pastikan kalian sudah mengisi absen di grup messenger masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Oleh sebab itu, silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Berbicara tentang gerak pada tumbuhan, jangan kalian membayangkan bahwa tumbuhan akan melakukan gerakan seperti halnya pada hewan. Putri magu akan menutup daunnya saat disentuh. Ini adalah salah satu contoh gerakan pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita saksikan penjelasan berikut ini. Baiklah, kita akan mulai pembahasan tentang gerak pada tumbuhan. Berdasarkan arah rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Kita mulai pembahasan dengan gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan dari dalam sel atau tubuh tumbuhan tersebut. Contohnya pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Tumbuhan Hydrilla verticillata adalah tanaman yang memiliki habitat di dalam air. Hydrilla atau lebih sering disebut gulma air adalah tumbuhan tenggelam dan memiliki banyak kegunaan. Salah satunya adalah penyediaan oksigen terlarut di dalam air. Ini adalah spesimen dari tumbuhan Hydrilla verticillata. Kamu akan melihat struktur seperti tembok yang di dalamnya terdapat butiran-butiran bulat berwarna hijau. Butiran bulat tersebut disebut dengan kloroplas. Perhatikan anak panah berikut. Kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak mengelilingi di dalam sel. Gerakan ini disebut dengan gerak siklosis. Yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air di dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian tubuh tumbuhan. Contohnya metagenesis pada tumbuhan paku. Saat tumbuhan paku sudah dewasa, tumbuhan paku akan melakukan metagenesis untuk melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan paku ini menggunakan spora. Ketika tumbuhan paku sudah dewasa, terjadi perubahan kadar air di dalam sel-sel secara tidak merata, sehingga menyebabkan penyerutan sporanium. Ini membuat sporanium menjadi terbuka. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak tasis, dan gerak nasti. Sekarang kita akan bahas gerak tropisme. Gerak tropisme yang pertama adalah gerak fototropisme, di mana ujung batang tumbuhan bergerak mendekati sumber cahaya. Yang kedua adalah geotropisme, yaitu pergerakan bagian tumbuhan, terutama bagian akar, menuju pusat bumi. Yang ketiga adalah hydrotropisme, yaitu gerak pertumbuhan terutama bagian akar menuju sumber air. Yang keempat adalah thigmotropisme, yaitu gerak melilitnya seluruh tumbuhan pada tempat rambatnya, seperti pada
tumbuhan timun dan kacang panjang. Adalah kemotropisme, yaitu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya, pergerakan serbuk sari yang menempel di kepala putik, selanjutnya berkecamah membentuk bulu serbuk dan bergerak menuju sel telur. Sesuai dengan pengertiannya, gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya adalah gerak Euglena viridis. Euglena viridis adalah sejenis alga bersel tunggal yang berbentuk lonjong. Euglena dikelompokkan dalam kelompok tumbuhan karena di dalam sitoplasmanya terdapat kloroplas. Pada saat sinar matahari mencukupi, Euglena melakukan fotosintesis. Jenis gerak tumbuhan yang terakhir adalah gerak nasti, yaitu gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jenis gerak nasti yang pertama adalah seismonasti, yaitu gerakan yang disebabkan karena sentuhan. Contohnya pada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan menutup daunnya pada saat terkena sentuhan. Jenis gerak nasti selanjutnya adalah niktinasti. Niktinasti adalah pergerakan tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang atau malam. Contohnya adalah menutupnya daun pada beberapa tumbuhan saat malam hari. Hal ini terjadi akibat adanya tekanan turgo pada tulang daun. Contohnya dapat kita amati pada daun kupu-kupu, sebagian jenis talas, dan lamtoro. Selanjutnya adalah gerak termonasti. Berbeda dengan niktinasti, gerak tumbuhan termonasti dipengaruhi oleh musim di suatu daerah tertentu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada musim semi di Belanda. Yang terakhir dari gerak tumbuhan nasti adalah fotonasti. Fotonasti adalah gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya, mekarnya kuntum bunga pukul 4 pada saat jam 4 sore.